pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia keenam. Yang saya hormati Bapak Trisutrisno dan Bapak Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden terpilih masa bakti 2019-2024. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para hadirin serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia maju bukan hanya karena presiden dan wakil presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karena pemimpin agama, budayawan, dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator, maupun petani, nelayan, dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia. Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran bersama, peran PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI. Dan jangan lupa juga peran-peran dari Gerindra, PKS, Demokrat, serta PAN, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Saya yakin jika kita sepakat dengan satu visi misi Indonesia maju, kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain. Sebagai kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan, sebagai presiden dalam sistem presidensil yang dimandatkan konstitusi, saya mengajak semua untuk optimis dan kerja keras. Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini kita berada dalam dunia baru, dunia yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid keempat. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas. Antar negara berebut investasi, antar negara berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar. Antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat dan berebut dan yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Dunia tidak semata sedang berubah, tetapi sedang terdistrupsi. Di era disrupsi ini kemampuan bisa runtuh, ketidakmungkinan pun bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat.
Banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan yang baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan. Ada pula bisnis lama yang tiba-tiba usang dan muncul pola bisnis baru yang gemilang dan mengagumkan. Ada keterampilan mapan yang tiba-tiba tidak relevan, dan ada keterampilan baru yang meledak yang sangat dibutuhkan oleh pangsa pasar. Arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah sekarang ini kita peroleh. Tetapi kemudahan arus komunikasi dan interaksi juga membawa ancaman. Ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan lokal bangsa kita. Dalam bidang pertahanan keamanan kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adat dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita. Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Karena itu, tidak ada pilihan lain. Kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kita harus lebih baik lagi, lompatan lagi dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Loncatannya dalam kompetisi global yang ketat, berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga kita. Investasi harus membuka lapangan kerja baru, harus menguntungkan bangsa kita. Langkah demi langkah tidak lagi cukup. Lompatan demi lompatan yang kita butuhkan lambat, asal selamat tidak lagi relevan. Yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat. Dalam situasi dunia yang penuh persaingan, misi untuk ikut membangun tatanan dunia yang lebih baik tidak boleh diabaikan. Kontribusi pada perdamaian dunia harus kita lanjutkan. Kontribusi pada kesejahteraan dunia harus kita tingkatkan. Inisiatif, kolaborasi, dan kerjasama pembangunan dunia harus kita kembangkan. Kemanusiaan harus tetap menjadi ruh politik luar negeri Indonesia. Dunia yang kita huni bersama tidak selamanya mulus dan stabil. Tidak semua selalu pasti dan tidak selalu terduga sebelumnya. Kita sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Krisis ekonomi melanda beberapa daerah belahan dunia. Krisis iklim mengancam dunia. Kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama. Ring of Fire yang melingkari wilayah Indonesia menghadirkan bencana tanpa kita duga sebelumnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus sikap sigap dan waspada menghadapi ketidakpastian sangatlah penting. Kapasitas kita dalam mengelola resiko, menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai resiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi resiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi.
Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif, yang membaik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan, yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia. Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam. Memang negara kita ini kaya boksit, batu bara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi itu tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita, pasti kita bisa melompat lagi. Kita bangun industri pengolahan boksit sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan. Kita bangun hilirisasi industri batu bara menjadi dimethyl ether DME sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya. Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferronikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat 4 kali lipat. Kita harus berani memulai dari sekarang. Berapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan? Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk B30. Campuran solar dengan 30% biodiesel, tapi kita bisa lebih dari itu. Kita bisa membuat B100. Kita sudah memproduksi sendiri aftur, hingga tidak impor aftur lagi, tapi kita bisa lebih dari itu. Kita bisa ekspor aftur, kita juga ingin produksi aftur berbahan sawit. Kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik, tapi kita ingin lebih dari itu. Kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri. Kita harus berani melakukan ekspansi, tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membajari pasar regional dan global. Itu yang harus kita wujudkan. Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan. Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional. Itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi, kita harus semakin ekspansif, from lokal to global. Jika kita semua segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Momentumnya adalah sekarang. Tatkala kita antara 2020 hingga 2024 berada di puncak periode bonus demografi, jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan yang lebih baik. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang tadi membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Kita butuh SDM yang berbudi luhur, pekerti luhur, dan berkarakter kuat. Kita butuh SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia. Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita. Budi pekerti, sopan santun, toleransi, dan kedisiplinan termasuk kebiasaan mengantri dengan sabar dan teratur harus kita tanamkan sejak dini. Biasa mandiri, percaya diri, gotong royong, dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar kita. Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut. Problem solving harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita. Keterampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar, the emerging skill, harus sudah dilatihkan sejak pendidikan menengah. Untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global. Pertama, SDM kita harus kompetitif dalam karakter, yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan entrepreneurship. Kedua, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang menguasai the emerging skill yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif dan membangun the emerging business. Namun untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur baru didahului oleh SDM sehat dan kuat. Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Kita perluas akses kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur dasar ke seluruh pelosok tanah air. Kita tingkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.
Hadirin yang berbahagia, saya sangat menyadari bahwa strategi tersebut membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif. Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi, penyederhanaan, dan konsistensi regulasi. Kita harus terus melakukan debirokrasi, penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan. Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana. Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Saya mengajak kita semua, pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, juga Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru. Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang laku, yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruatkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas. Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi harus kita atur secara terukur. Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasi harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman, dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang, PP, permen, ataupun perda yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi. Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa itu dibanding jauh-jauh sampai ke luar negeri, padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah. Berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu, manajemen tata kelola dan serta sistemlah yang harus dibangun. Sekali lagi, manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus kita bangun. Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawas dan birokrasi pelaksana. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat, tetapi tata kelola pemerintah yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana yang membuka ruang terobosan-terobosan dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, SDM unggul, Indonesia maju, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Jakarta, 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.